Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan informasi ya terkait dengan seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak ya. Bapak dan Ibu nanti yang saat ini sedang mempersiapkan diri ya untuk simulasi mengajar, di sini ada 10 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya ya mengikuti program guru penggerak di angkatan 4 ya. Bapak dan Ibu, nanti peserta diwajibkan menentukan topik pengajaran ya sesuai dengan mata pelajaran yang diampu atau materi yang paling dikuasai. Silakan Bapak dan Ibu pilih materi yang paling dikuasai. Tentunya Bapak dan Ibu, RPP yang nanti Bapak Ibu pakai ya atau modul ajar ini adalah sesuai dengan yang dulu pernah diupload di dalam seleksi sebelumnya ya atau seleksi administrasi. Bapak dan Ibu pasti sudah selesai ya waktu kemarin mempersiapkan administrasinya. Jadi silakan siapkan RPP untuk satu topik saja ya. Satu topik atau satu tujuan pembelajaran. RPP yang disiapkan adalah RPP untuk pembelajaran luring Bapak Ibu ya, bukan daring. Artinya nanti Bapak Ibu dan Ibu ketika melakukan simulasi mengajar adalah tatap muka, seolah-olah ada siswanya ya, bukan pembelajaran daring. Kemudian durasi simulasi mengajar adalah 10 menit. Proses peserta wajib menggunakan RPP yang telah diunggah. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai kita nanti menggunakan RPP dalam simulasi mengajar itu adalah RPP atau modul ajar yang bukan yang kita unggah dulu. Jadi dulu kita pernah mengunggah ya pada seleksi administrasi ya, unggah dokumen penting. Kita mengunggah RPP atau modul ajar. Nah, itulah yang nanti akan Bapak Ibu pakai sebagai panduan untuk mengajar ya atau simulasi mengajar. Karena nanti dari pihak asesor akan menilai berdasarkan RPP yang Bapak Ibu unggah. Kemudian yang berikutnya, karena pembelajaran seolah-olah dilakukan secara tatap muka ya, artinya Bapak Ibu nanti tidak bisa melakukan proses share screen ya, artinya karena Bapak dan Ibu nanti metodenya adalah tatap muka ya, ada siswa interaksi. Silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan komunikasi secara langsung. Contoh misalnya, baik anak-anak, saatnya kita berdoa, berikan plus buat teman-teman misalnya, atau mengingatkan teman yang mengingatkan siswa yang mungkin ngantuk dan sebagainya. Ya ini boleh. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti ini lakukan simulasi mengajar seolah-olah dilakukan tatap muka. Ya, dengan menganggap peserta didik hadir ya, terdapat peserta didik hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Kemudian persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contoh papan tulis, kertas kecil, ya, kemudian kertas putih besar, alat peraga, spidol dan lain sebagainya. Ya, kemudian pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama 5 menit. Peserta akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim asesor. Kemudian simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim asesor jika sudah melewati batas waktu pelaksanaan simulasi. Kemudian letakkan komputer atau laptop, perangkat elektronik yang dapat menampilkan sekitar 70%. Jadi nanti Bapak dan Ibu setelah selesai simulasi mengajar 10 menit, ya, maka Bapak dan Ibu akan ditanya atau wawancara dengan tanya jawab ya dengan tim asesor selama 10 menit. Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh posisi kamera Bapak Ibu dan Ibu ya, harus menampilkan 70% posisi Bapak dan Ibu. Jadi badannya harus kelihatan 70% minimal. Ya, silahkan bisa seperti ini posisinya atau seperti ini ya atau seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah unsur penilaian dari simulasi mengajar. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid atau peserta latih belajar bersama yang aman dan nyaman. Nah, silahkan tunjukkan nanti Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu melakukan simulasi mengajar, silahkan tunjukkan situasi yang seperti ini. Ya, jadi dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang relevan bagi murid, strategi komunikasi yang baik, ya, bangun komunikasi yang baik kepada siswa. Kompetensi yang kedua, memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Jadi silahkan Bapak dan Ibu nanti diterapkan ya proses belajar mengajar yang efektif itu seperti apa ya, nanti bisa berkomunikasi dengan siswa, kemudian mendengarkan pertanyaan siswa dan menjawab ya, memperhatikan respon siswa. Kompetensi yang ketiga adalah menunjukkan refleksi dan pengembangan diri. Nah, Bapak dan Ibu di akhir dilakukan subtraksi ya, apakah siswa sudah paham belum ditanya,
dikonfirmasi ke anak, ya. Kemudian guru juga merefleksikan diri, tujuan pembelajaran sudah tercapai belum, ya. Silahkan. Kemudian yang keempat, mendesain proses belajar yang efektif, ya. Tentunya nanti adalah merancang strategi penilaian yang baik, ya. Di dalam proses pembelajaran itu meskipun hanya 10 menit, Bapak Ibu mungkin disampaikan ke siswa kira-kira bagaimana proses penilaiannya. Itu Bapak dan Ibu, informasi dari saya terkait dengan petunjuk khusus yang penting sekali terkait dengan simulasi mengajar, ya, dan poin penilaian untuk simulasi mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.